Ya, jadi kami Kabupaten Sumedang itu masuk ke dalam wilayah Bodebek dan Bandung Raya yang beberapa waktu diperbolehkan untuk membuka layanan vaksinasi untuk 18 tahun ke atas bagi masyarakat umum. Dengan perencanaan massal juga dari Polres bahwa di tanggal 26 besok kami harus melaksanakan vaksinasi massal dengan target sasaran di tanggal 26 Juni ini adalah sebanyak 8.550. Nah, sasaran ini kami harus dapatkan dengan membagi imunisasinya di puskesmas, kemudian juga di Polres sendiri tempatnya, dan satu lagi adalah jatah untuk mobile vaksin Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Per puskesmas nih? Ya, jadi per puskesmas itu harus mendapatkan 200 sasaran yang tervaksinasi. Yang tervaksinasi, jadi bukan sasaran yang didatangkan, tetapi sasaran yang tervaksinasi. Kemudian berarti 35 puskesmas itu bisa mencapai 7.000. Kemudian di Polres itu sasarannya 500 tervaksinasi, dan untuk mobile vaksin sekitar 2.500 sampai 3.000. Sehingga mudah-mudahan kami bisa mencapai 10.000 sasaran yang tervaksinasi. Untuk mendatangkan sasaran, baru saja kami Vidcon dengan Polres, yang diawali dengan kemarin kami rakor di Polres, tadi Vidcon dengan Polres, Kepala Puskesmas, dan juga Kapolsek. Jadi sasaran akan digiring, ya, dibawa oleh Babin Kamtibmas, Babinsa, dan juga Satpol PP. Untuk tempat nantinya disepakati apakah itu di puskesmas ataupun di polsek, yang pasti adalah tempat yang memadai. Jadi kolaborasi dari Babin Kamtibmas dan Babinsa untuk mengerahkan sasaran sehingga puskesmas tidak akan terlalu sulit untuk mencari sasaran. Sasaran yang utama adalah tetap lansia, petugas publik, ditambah dengan masyarakat rentan seperti ODGJ ataupun masyarakat yang dengan disabilitas. Kalau itu usia 18? Ya, itu adalah masyarakat umum masuk di sana 18 tahun. Yang pasti bukan sasaran dulu vaksin gotong royong. Jadi masyarakat apakah itu ada pekerja yang misalkan harian ya masuk 18 tahun, itu kami akan layani. Komunitas juga kita akan layani. Dok, sejauh ini ada kendala nggak untuk mengerahkan sasaran? Ya, untuk mengerahkan sasaran tentu saja sangat banyak kendalanya, apalagi dengan lansia. Lansia itu ada lansia yang memang tidak mau karena mereka tidak mengerti, ada juga yang lansianya mau tetapi keluarganya yang tidak mengerti. Nah, inilah mungkin mohon peran dari seluruh lini, dari lintas sektor, kemudian juga para pemberi penyuluhan, memberikan penyuluhan bahwa vaksinasi itu akan sangat berguna bagi kita meningkatkan imunitas. Kalaupun memang vaksinasi bukan menjadi jaminan kita tidak terkena COVID-19 ini. Nah dok, ini untuk edukasi ke masyarakat bahwa ada anggapan vaksin-vaksin COVID. Bagaimana dok itu dok? Nah itulah makanya bukan jaminan kalau kita sudah divaksinasi tidak akan terkena. Yang pasti vaksinasi dilakukan untuk mendapat imunitas, dan nantinya protokol kesehatan tetap dijalankan supaya kita memang terhindar dari COVID-19 tersebut. Para petugas penyuluhan promosi kesehatan di puskesmas juga itu sangat intens dengan woro-woro memberikan penyuluhan supaya masyarakat juga lebih bisa mendapatkan pengetahuan tentang ini sehingga sadar untuk itu. Jadi intinya jangan takut divaksin ya dok? Jangan takut divaksin, semua sekarang ini pelayan publik kita sudah mencapai sekitar 97%, dan lansia yang masih kecil baru 6%. Toh tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang fatal. Ya, kalaupun memang itu ada beberapa kejadian, itu mungkin karena individual, karena memang penyakit komorbid yang dibawa oleh sasaran tersebut. Untuk yang tanggal 26 itu pengerahan sasaran oleh Babin Kamtibmas dan Babinsa yang akan dicari dulu, kemudian datanya akan diambil sehingga bisa memasukkan data sebelum waktunya ke puskesmas. Itu. Kemudian kalau yang di Polres itu komunitas dengan Bayangkari dan keluarganya, dan yang mobile vaksin kita akan lakukan di Al Maksum
ya di tempat Al-Maksum, sekolah Al-Maksum. Itu sasaran kami adalah tenaga pendidik, pelayan publik yang lain, dan juga guru. Nah, sekarang ini kami sedang mencari data tersebut sehingga kami dapat mudah dulu memasukkan datanya. Mungkin keleluasaan di puskesmas dan di Polres itu akan lebih leluasa masyarakat untuk mengakses. Silahkan tanyakan, cari informasi ke Polsek, ke Koramil, dan juga ke puskesmas bagaimana bisa mengakses nanti untuk tanggal 26. Artinya masyarakat bisa langsung datang ke puskesmas juga, Dok, ya, nanti Ya, untuk tanggal ke 26. puskesmas untuk seolah mendaftar lah ya. Jadi kita akan lebih mudah sasaran kita. Toh sasaran 200 untuk per puskesmas itu adalah minimal, tidak ada maksimal. Vaksin insya Allah cukup. Dok, vaksin apa yang digunakan nanti, Dok? Vaksin masih tetap sama, yang Sinovac. Jadi kami mendapatkan bantuan dari melalui Polda Jabar, dan itu vaksin yang sama. Berapa ribu dosis, Dok, yang sudah ada? Dari Polda Jabar kita mengamprah 5.000 dosis. dosis. Enggak, yang kedua kita akan di tanggal 20. Ada beberapa